I lead because I want to inspire others. Hello guys, welcome back to my vlog di Deo Cadi Notes. Balik lagi bersama gue, Deo Cadi Nathanael di my vlog. Oke guys, apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Dan di Leader Notes kali ini gue bakal mengundang narasumber yang bergerak di bidang digital. Sudah eksis di dunia Instagram dan kalian pasti cukup tahu beliau ini siapa. Dan apa yang bakal nanti dia share semoga bermanfaat ke teman-teman dan bisa menjadi inspirasi untuk menjadi seorang leader ataupun bisnis yang dia kerjakan nantinya. Hello Will, what's up? Oke Will, welcome Will. Halo. Di Deo Cadi Notes, di program Leader Notes. Thank you udah ngajak gue. Yoi. Hari ini kita bakal interview seorang William. Hai, nama gue William Sudana. Dan saat ini gue lagi membangun startup bisnis gue sendiri di bidang social media consultant gitu. Dan sehari-harinya juga gue aktif sebagai social media influencer, terutama di Instagram sih gitu. Jadi udah cukup eksis ya di Instagram ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak juga, tapi masih baik lebih eksis lah. Oh, masih baik. Di atas langit selalu ada langit lagi ya. Merendah aja nih kakak. Ya langsung aja, udah single, available atau gimana? Sekarang sudah taken. Oh, taken. Iya. Aduh, sayang sekali ya buat teman-teman. Sayang sekali masih ada kesempatan berikutnya. Ya, mungkin dicoba lagi ya next time gitu. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita pengen tahu profilnya William. Nama panjangnya William Sudana. William Sudana, betul. Panggil aja William kali. Panggil saja William atau panggil saja Mawar. Panggil aja. Kayak iklan. Sabarkan. Oke, Will, ceritain dong, lu lahir di mana? Udah gitu, hobi apa sih yang lu kecil kerjakan dan sampai sekarang mungkin ada nggak yang masih dikerjakan? Oke, gue lahir di Bandung, 1 Januari 89. Lalu untuk hobi masa kecil, gue dulu waktu kecil demen banget main bola. Jadi demen banget main bola, olahraga, pokoknya aktif sport gitu deh. Tapi karena sekarang itu aku main sibuk ya, jadi ngurusin bisnis, kerja segala macam, jadi olahraga tuh udah mulai berkurang. Gitu. Tapi sejak gue kuliah itu, gue mulai tertarik sama namanya fotografi. Gitu, jadi dunia visual gitu-gitu. Itu pas kuliah ya, tapi fotografi? Pas kuliah, benar, pas kuliah. Jadi pas kuliah itu gue berangkat dari kamera prosumer, jadi pinjem om gue, itu pas di kampus dulu, gue foto-foto, kemudian gue memutuskan untuk nabung sendiri untuk membeli DSLR pertama gue. Gitu, dari situ gue mulai semua gue belajar otodidak sih. Jadi belajar otodidak, kemudian mulai foto-foto segala macam dan mulai start monetizing gitu juga. Itu menarik sekali ya hobi lu ya. Iya. Luar biasa. Yes. Gimana sih akhir pekan lu biasa ngapain aja sih, Will? Nah, kalau weekend itu juga biasa. Kalau dulu jadi saat gue masih kerja di corporate ya. Itu akhir pekan weekend itu gue santai-santai. Ya itu ya chilling lah, kan capek kan ya. Ngobrol-ngobrol. Refreshing. Beda case-nya ketika gue udah mulai jalani bisnis gue sendiri. Jadi di sini gue lebih dituntut untuk produktif sih. Jadi walaupun weekend, gue tetap mengerjakan sesuatu. Jadi ya apapun lah itu, karena beda banget ya waktu gue kerja sebagai employee dan sekarang menjadi entrepreneur, gue mesti memaksa diri gue juga untuk belajar. Jadi biasa ya kalau gue lihat orang-orang tuh akhir pekan ya main-main terus bersantai. Cuman kalau lu sendiri, lu benar-benar memaksimalkan waktu lu ya. Baik Sabtu Minggu juga tetap kerja terus dong. Kerja, jadi ada aja yang ya kayak misalnya outstanding job gitu. Kalau misalnya weekend memang nggak ada event yang benar-benar apa, cuman ya free time gitu, gue akan gunakannya untuk bekerja gitu. Gue kelihatan boring kali ya buat orang-orang ya, kan kerja terus nggak ada have fun-nya. Tapi karena gue bekerja di bidang yang gue suka, jadi di passion gue sendiri, jadi gue nggak menganggap itu sebagai pekerjaan. Jadi hobi. Jadi gue enjoy aja ngejalaninnya. Gitu. Ya luar biasa sih, namanya bangun masa depan ya. Benar. Ya umur merit salah. Demi menggapai masa depan yang cerah. Luar biasa. Oke Will,
Nah, gue juga pengen tahu nih, Will, ada nggak sih buku yang lu sering baca atau ada nggak sih yang lu rekomendasin ke teman-teman? Kan lu suka belajar nih. Betul. Bagiin dong ke teman-teman Deo Cardinos apa sih yang lu bisa pelajarin dan lu bagiin. Nah, ngomong-ngomong soal buku, itu sesuatu yang menarik sih menurut gue. Karena dulu tuh gue bukan orang yang demen baca buku. Oh gitu. Iya. Jadi dari zaman kuliah itu gue tuh malas banget baca buku. Lu baca apa, Will? Kalau gini, lucunya ya, orang-orang tuh demen banget kalau kita kan koleksi komik segala macam ya. Di rumah gue tuh hampir nggak ada komik. Jadi even komik yang lucu-lucu pun gue nggak tertarik untuk baca, bukan orang tipe baca gitu. Tapi sejak gue mulai terjun sendiri gitu, gue ngerasa kita perlu baca. Karena dengan kita membaca itu sebenarnya banyak jalan-jalan menuju sukses yang kita bisa dapat shortcutnya. Pengalaman kali. Dan ilmu-ilmu kayak biasa kalau kita ngeliat culture di Indonesia ini, orang-orang tuh banyak banget yang malas baca. Beda kalau di Jepang, di Singapura gitu, mereka sambil nunggu MRT pun mereka baca buku gitu kan. Tapi kalau di Indonesia sambil nunggu, misalnya nunggu apapun gitu, kita main HP. Dia nggak chatting, kayak kita kurang produktif mungkin. Betul. Nah makanya itu kayak kita udah gak ketemu banyak teman-teman yang mereka emang encourage untuk baca. Karena di situ kita bisa dapat banyak ilmu-ilmu. Akhirnya gue mulai start baca. Gitu. Nah terus gue buku-buku yang menurut gue bagus ya. Bukunya Maxwell. John Maxwell. Itu leadership. Itu kayak inspiring banget bukunya. Kemudian salah satu kitab yang wajib dibaca tuh How to Win Friends. Kayak gue pernah itu tuh. Nah itu bagus banget sih bukunya. Jadi kalau kata teman gue, ini buku bukan buat dibaca sekali terus tutup. Tapi jadi kayak setiap hari tuh dibaca lagi sampai katam di otak. Jadi habit juga. Jadi habit. Jadi kayak buka bukunya, lihatlah bagian mana yang satu menurut lu asik buat dibaca, lu baca. Setiap hari diulangi kayak gitu. Jadi bukan kalau biasa kan buku udah kelar baca udah taruh gitu kan. Kalau ini udah kayak kitab gitu. Jadi setiap hari kayak di bawah gitu. Oke. Itu yang mungkin teman-teman juga bisa belajar. How to Win Friends itu bagus banget sih bukunya. Oke. Sama Personality Plus mungkin ya. Personality Plus. Iya, jadi karena itu buku untuk people skill. Itu bagus banget sih, kayak gimana kita bisa kenal karakter orang. Kadang-kadang setiap orang tuh kan harus di-treat beda-beda. Jadi tipe A, tipe B, tipe C gitu. Kalau kita salah treat, mereka merasa tersinggung, akhirnya nggak efektif gitu. Jadi kita sebagai leader, kita ngomong sebagai leader, kita harus mengerti gimana cara men-treat orang berbeda-beda. Iya. Jadi kita belajar dari Personality Plus. Iya, betul. Tadi ada yang menarik sih, Will. Lu bilang masyarakat Indonesia tuh malas baca atau lain-lain. Itu bener banget sih. Iya. That's why kenapa Deo Cardinos dan Leader Notes ini ada untuk teman-teman kalau misalnya di akhir pekan weekend lagi malas-malas, ya cukup nonton ini kita bisa belajar sesuatu. Promosi dulu. Oke, Will. Tadi kan kita udah banyak tahu nih tentang profilnya William. So kali ini kita pengen tahu juga dong tentang apa yang sedang William kerjakan. Nah, ceritain dong karirnya William nih, udah dari awal sampai sekarang nih udah ngapain aja sih? Oke. Jadi kalau kita ngomongin karir, gue tuh pas lulus kuliah di tahun 2011, gue tuh sempat mencoba untuk freelance fotografi. Gitu. Jadi freelance fotografi dari kapan gue lulus tuh Juli sampai Maret lah ya. Jadi gue tuh ikut bikin, dia tipikal fotografi gue tuh di jurnalistik. Jadi macam-macam seperti itu. Tapi ya nyokap tuh koar-koar, kerja dong, cari kerja dong. Apalagi gue di rumah juga kerja sebenarnya. Tapi ya tipikal orang tua yang konvensional gitu kan, dia butuh, bukan ke kantor kayaknya bukan kerja. Iya benar. Akhirnya gue nge-apply, masuk, keterima di perusahaan. Terus Astra Group waktu itu. Astra Group. Jadi ya lumayan lah ya. Pengalaman corporate itu 3 tahun. Dari 2012 sampai 2015 gitu. Tapi di akhir 2014 itu gue mulai aktif di sosial media, di Instagram. Gitu. Terus gue ngeliat, ternyata sekarang trennya tuh udah masuk ke dunia digital, dimana digital itu udah salah satu platform dimana industri-industri itu udah mulai ngelirik. Gitu. Lalu gue ngeliat kayaknya ada potensi nih, gue bisa ngembangin sesuatu di sini. Lalu gue cek beberapa teman-teman untuk join gitu, kayak yuk kita bikin dulu, kita start awalnya sampingan
Jadi kita mulai handle social media para klien-klien kita bikin activation segala macam. Itu udah mulai dari 2014 itu? 2014 akhir. Oh, terus kan mulai galau ya. Iya. Aduh, ini gue suka nih gitu. Gue suka kerjaannya, tapi gue masih ada kerjaan lain. Itu kan sesuatu yang challenging banget tuh. Iya. Lu harus meninggalkan comfort zone lu, dimana kerja di corporate itu aman banget lah. Secure kan, setiap bulan tuh dapat. Iya, apalagi Astra bro. Iya. Ada jenjang karirnya. Setiap bulan tuh dapat income yang pasti. Sedangkan kalau lu terjun keluar, ini tuh jadi labil lagi, unstable kan. Tapi ya udah, gua pikir-pikir, direnungin beberapa bulan-bulan gitu. Akhirnya memutuskan, oke, gua akan resign, gua akan keluar dari comfort zone gue bangun sendiri bisnis ini. Gitu sama teman-teman. Akhirnya di Maret 2015 tuh gua udah keluar dari Astra, ya Astra Group. Dan start bisnis yang baru ya? Iya, betul. Jadi itu awalnya masih ibaratnya karena belum ada legalitas perusahaan, itu masih freelance ya ibaratnya ya. Kayak gitu. Tapi ya kita udah ngehandle klien-klien sekaligus sambil pembelajaran juga. Lalu di awal tahun ini gue udah bentuk legalitas PT-nya. Apa itu namanya? Fosfoyer Mitra Kreatif. Fosfoyer ya, yes. Itu benar-benar khusus sosial media. Iya, kita sosial media marketing. Kita produce konten juga, kita bisa ngatur buzzer management juga, activation di sosial medianya, kayak gitu. Tapi background sendiri sebenarnya ada yang mengarah situ nggak sih di Astra karir lu? Jadi waktu gua kuliah itu gua ambil electrical engineer. Jadi sesuatu yang berbeda banget. Kemudian di Astra gua dapat jobnya itu sebagai marketing. Jadi di situ gue belajar, marketing itu ternyata udah yang mengasihkan gitu. Gue sempat berpikir kenapa waktu kuliah gue ngambil marketing ya. Tapi pikir-pikir lagi itu bisa belajar sendiri lah, gitu kan. Jadi tinggal kita explore sendiri. Ya itu mulai dari saat itu gue interested dengan hal-hal marketing. Salah satunya lewat platform sosial media. Iya, karena gue ngeliat trennya sekarang sosial media nih. Iya. Menarik. Gue pengen nanya nih Will, bagaimana cara lu mendeskripsikan satu hari buat hidup lu? Setiap hari itu adalah proses pembelajaran dalam hidup gue. Setiap hari. Jadi dalam satu hari itu gue harus belajar sesuatu. Either itu sesuatu yang benar-benar hal baru atau enggak sesuatu yang gue udah tahu tapi gue tambahin lagi ilmunya. Iya, di-upgrade gitu ya. Di-upgrade gitu. Jadi ya kita hidup tuh it's all about learning lah. Jadi kita terus belajar hal-hal baru. Kalau kita nggak mau belajar, artinya kita nggak mau berkembang. Kalau kita nggak berkembang, kita kan stuck di situ aja dan nggak jadi orang sukses. Oke, menarik ya. Satu hari buat hidupnya William. Hashtag satu hari buat hidupnya William. Oke, Will, tadi kan kita udah tahu nih profilnya lu, terus perjalanan karirnya lu, dan gue pengen nanya nih beberapa poin yang terakhir. Kira-kira menurut lo arti kesuksesan sejati buat William Sudana apa sih? Sukses sejati buat gue adalah ketika gue bisa menginspirasi orang lain dan membuat orang lain juga bisa melakukan apa yang gue lakukan. Jadi kalau orang lain sukses, gue pun happy. Oke, Will. Gue pengen nanya nih, kenapa lo pengen memimpin dan menginspirasi orang? Kenapa alasannya gitu? Karena mungkin banyak orang yang menurut gua itu mereka bingung apa yang mereka harus kerjakan gitu. Sebenarnya passion mereka apa, interest mereka apa, karena banyak orang masih bingung gitu. Apalagi jadi, masih muda ya. Masih muda gitu. Jadi gua juga mau lebih ke sharing sih, gimana sebenarnya kita tuh kalau misalnya lebih bisa melek dengan sekitar, mengerti passion kita di mana, dan kita bisa melakukan itu secara konsisten dan persisten, itu akan make something gitu. Tapi kali kita terlalu bingung, kebanyakan mikir gitu, takut ini, coba dulu aja. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan tahu. Nah, selagi masih muda gagal nggak apa-apa lah gitu. Tapi paling nggak kita belajar sesuatu. Oh dari sini, ternyata begini, begini gitu. Kan better late than never. Ya kan? Jadi apa ya? Kalau misalnya gue bisa, pasti orang lain juga pasti bisa sih. Ya enggak? Betul. Apalagi banyak orang yang kita idolakan juga ya, jadi inspirasinya gitu. Kita kan. Tapi yang pasti itu kesuksesan itu membutuhkan waktu, nggak ada yang instan. Jadi tipikal. Jadi gue pernah nonton vlognya Arya Pratomo. Jadi
tipikal anak-anak milenials tuh yang dari umur sekitar tahun 80-an sampai tahun 2000 gitu kan. Tipikal kita tuh pengen dapat instant gratification. Jadi pengen segala tuh instan gitu. Kadang-kadang ngeliat, oh iri yang udah sukses tuh bisa kayak gitu. Gue juga pengen instan gitu. Padahal mereka nggak tahu di belakangnya itu kita tuh peluh, kita mati-matian berjuang gitu. Tapi banyak orang yang pengen instan mencapai atas gitu. Padahal nggak ada yang instan. Padahal nggak ada yang instan gitu. Dengan kita melewati prosesnya, kita tahu proses pembelajaran itu kita lewatin. Iya. Padahal cuma Indomie yang instan. Nah, Indomie dong yang enak dan instan. Aduh, oke Will. Sangat menginspirasi ya Will ya. Thank you. Oke Will, kita udah sampai nih di tempatnya William. Yes. Thank you udah menginspirasi buat teman-teman. Thank you juga udah diajak buat sharing ria. Oke. Seperti biasanya, jangan lupa teman-teman don't forget to like, share, subscribe, and comment. Kasih feedback di bawah sini. Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kalian tanyakan ke William ataupun Deo, nanti gue bakal sampein ke William. So, gue bakal nge-share konten-konten yang lebih menarik lagi karena gue lagi mau belajar nih sama konsultannya. Belajar sama dia? Oh enggak. Oke, guys, sampai jumpa di next vlog berikutnya. Bye bye.